Hello guys, jadi welcome to Smart Colonials. Ini video pertama kita. Jadi di sini kita mau ngasih gambaran aja soal bagaimana analisa saham kita dari secara teknikal, mungkin dari secara fundamentalnya. Tapi ini ngasih gambaran aja. Semoga bisa ngebantu semua video di sini itu disclaimer semua. Jadi bisa jadi bahan pembelajaran dan juga bisa ngebantu buat ngasih kita cuan sama-sama. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi pertama kita mau bahas analisis dari composite-nya nih, dari IHSG-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita lihat nih sebenarnya IHSG-nya ini kalau misal kita tarik dia ini dari 2018 dari sini 2018 ini itu tuh bentuk resisten dari trendline resistennya dia itu sebenarnya ini yang menjadi resisten terberat dia yang waktu itu sempat jatuhin dia di 2018, terus menahan dia di 2019, terus juga yang akhirnya nahan di 2021, di mana Januari waktu euforia ujung-ujungnya juga kebentok sama ketahan di trendline resistance dia ini. Nah, terus gambaran buat IHSG-nya sendiri, sebenarnya IHSG ini udah nggak sadis-sadis banget karena sebenarnya udah patah nih kalau kita lihat dari sini. Nah, tapi sebenarnya yang menarik kalau kita lebih zoom in lagi, dia ini kan dalam fase sideways-nya dia lah ya, boleh dibilang. Nah, tapi di sini tuh dia ngebentuk suatu pattern sih, pattern yang menarik kalau kita lihat, kalau kita ambil secara jangka pendeknya aja ya, jangka pendeknya aja ini kemungkinan bakal ngebentuk suatu pattern sih. Ini bakal ngebentuk suatu pattern, jadi ini kan di sini dia turun, terus dia naik, terus dia turun lagi, nah terus dia naik lagi, nah dan terus ini kemungkinan besar dia bakal turun, dan ini sih yang nantinya bakal jadi penentuan dia antara dia bakal break atas atau dia bakal nge-break bawah. Kalau misal dia nge-break bawah juga dia bakal lanjut penurunan dia, nyari support dia, tapi kalau nge-break atas ini tanda bagus sih karena tinggal menuju satu resisten ini lagi. Ketika resisten ini kecapai ya, dan juga bisa di break dengan volume yang bagus, bakal ngelanjutin kenaikannya dia, atau bahkan dia bisa ngebentuk higher baru. Nah kalau ditanya bisa sampai ke berapa ISG kalau misal ternyata nge-break resisten dia yang ini tuh gambarannya dia bisa nyentuh sekitar range harga 6.900-an atau bahkan ke 7.000 dari segi kita narik dari Fibonacci-nya. Nah, tapi sebelum dari itu tetap paling penting sih antara dia harus bisa nge-break dari trendline-nya dia yang ini terlebih dahulu, baru mungkin nanti ini bakal lanjut naik, tapi mungkin nanti bakal turun terus terkoreksi terlebih dahulu, bentuk sideways-nya lagi beberapa lama, terus nanti baru akhirnya dia bisa nge-break ke atas. Jadi sih gambaran dari ISG-nya kayak gitu. Kalau aku sendiri berpendapat pribadi harusnya ini tuh masih bisa naik karena sebenarnya yang paling penting jagain aja IHSG-nya nggak turun lebih dari supportnya dia ini di range harga 5.700-an 5.700-an. Jadi nggak boleh turun di bawah itu. Oke, jadi kurang lebih gambarannya kayak gini ya. Kalau aku sih masih melihat ini IHSG dalam jangka panjangnya tetap bakal bagus, bakal ngasih kita cuan sama-sama, tapi butuh sabar karena di sini udah sebenarnya ini udah ketahan resist, dan di hari penutupannya sih ini kan kalau bisa dilihat nih uh, merah, terus ini kemungkinan besar sih harusnya bakal turun dulu, uji lagi, terus nanti baru bisa break dengan volume yang lebih enak. Nah, jadi kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke saham-saham apa aja yang menarik nih buat minggu depan. Jadi saham pertama yang aku mau ngasih tahu itu pertama dari Breeze dulu. Jadi ini analisa Breeze. Ini menarik sih, ini saham pertama ya, ini Breeze. Nah, jadi kalau kita tarik sebenarnya kita udah tahu nih, Breeze kan dulu sempat ngasih cuan yang cukup lebar, cukup banyak, dan banyak juga masyarakat yang ngerasain dan nikmatin cuan dari Breeze ini. Nah, tapi sebenarnya Breeze ini udah selesai dari fase uptrendnya dia, karena sebenarnya ini pun juga udah nyelesain Elliott Wave-nya dia gitu. Jadi Breeze ini sebenarnya udah nyelesain Elliott Wave-nya dia, yang mana dia ini udah nyelesain Elliott Wave. Aduh, dimana dia ini udah nyelesain Elliott Wave-nya dia, dan ini dia terus ngebentuk correction wave ABC. Jadi udah sampai wave kelima, terus dia bentuk correction wave ABC. Nah di sini sih yang sebenarnya menarik. Jadi kemarin yang turun
dalam banyak itu sebenarnya dari correction wave dari uptrendnya dia. Nah, uh, dan yang menarik di sini sebenarnya Chris ini kalau aku ngelihat masih bisa ngasih potensi cuan yang lumayan. Kenapa? Karena pertama dia udah ngebreak dari trend line-nya dia yang ini. Dia udah ngebreak dengan volumenya yang tinggi juga. Ini kalau kita lihat kan volumenya tinggi, ngebreak dengan volume yang tinggi. Nah, selain itu juga di sini dia udah bentuk correction. Jadi biasanya habis saham-saham yang habis ngebreak, dia itu selalu ngebentuk correction wave dulu. Jadi dia turun. Nah, ini kan ketahan di EMA 90. Nah, terus ini harusnya sih bisa lanjutin kenaikannya dia. Nah, sekarang selain itu yang bikin menarik lagi, dia ini sebenarnya ada potensi ngebentuk pattern. Sebenarnya dia udah bentuk sih patternnya, itu tuh bentuk double bottom, di mana dia kan terbentuk pattern reversal. Jadi yang dari awalnya naik, terus ini kan turun, terus ini reversal. Semoga ini bisa melanjutin atau enggak bikin wave baru 1, 2, 3, 4, 5-nya gitu. Terus dia nanti bakal naik, nembus all time high-nya. Tapi itu kan semuanya masih harapan. Nah, kalau dalam jangka yang lebih dekatnya aja, jangka yang lebih realistisnya, sebenarnya kalau kita tarik dari sini, kita tarik Fibonacci dari sini, sebenarnya ini tuh udah kena nih di 1618. Kalau kita lihat kan ini kena di 1618, terus dia koreksi, terus ini koreksi ke 0,382-nya, ya kan, di sekitar 0,382-nya. Nah, setelah itu dia lanjut naik sekitar range hampir nyentuh 1618 tapi mungkin dikasih merah. Nah, di sini sih kita ngelihat harusnya masih ada potensi buat Breeze ini karena dia udah break dengan volume yang tinggi, terus juga udah bentuk correction kayak gini, udah bentuk kepala cangkulnya. Nah, kita sih ada harapan kalau semisal Breeze itu bisa ke sini. Kalau ngelihat dari patternnya, ngelihat dari chartnya, ada harapan Breeze buat menuju ke sini. Jadi ini nanti secara gambarannya minim dia harusnya ke sini. Nah, tapi kalau ngelihat chart kayak gini, kalau ngelihat ini udah candle merah gini, berarti kita tunggu aja. Jadi kita tungguin mungkin di sekitar 0,382 ya, atau kan 0,5-nya aja deh. Jadi mungkin kita bisa buy di sini. Kita bisa buy di sini. Bisa buy di sini. Mungkin target TP kita ini target TP pertama ya, sekitar 2.900-an lah, 2.900-an. Terus yang harus dijagain, yang harus ngejaga Breeze itu tuh sebenarnya di area sekitaran sini. Yang penting dia jangan bikin low aja, atau enggak jangan lebih dari 2000-an lah, jangan lebih dari 2000, balik ke di bawah 2000 itu udah tanda jelek sih kalau Breeze ini bisa ngasih potensi cuan yang tinggi karena patternnya nanti jadi jelek lagi. Nah, tapi secara overall sih kurang lebih kayak gini. Nah, setelah ini mungkin nanti dia koreksi sehat, baru dia nanti lanjutin kenaikan ke resisten dia yang ini, yang di high-nya dia 3960. Nah, tapi secara overall gambaran besar dia kayak gini. Nah, mungkin secara swing kita bisa ambil mungkin ini bakal turun dulu. Kita ambil jadi ambil kita lebih taruh lebih di bawah dulu. Jadi kita nggak langsung main HK aja. Jadi kita mungkin taruh di bawah dulu di 0,5-nya. Jadi di sekitaran range 2330 di mana ya udah kita batasin aja loss kita misal di bawah swing yang terakhir ini 2100-an, 2100-an sini. Terus target kita di sekitar mungkin ya 2900-an atau enggak ya kalau mau high banget sih mungkin 3000 ya di resistnya. Jadi yang mungkin 2950 lah, oke. Okay. Nah, ini perbandingannya aja udah oke okay banget. Jadi 26 banding 9. Hampir tiga kali lipat 3 banding 1 ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi dari Breeze kayak gitu, volumenya udah menarik, ini udah break, bisa dipertimbangin buat masuk saham ini. Tapi ingat, tetap money management yang paling penting, terus supportnya dijagain, kalau udah resist, udah sampai titik beli, boleh dicicil, terus jangan lupa TP juga, gitu. Nah, terus kita masuk ke saham yang kedua, itu tuh saham yang menarik lagi, ada Antam setelah saham sejuta umat yang mana waktu dulu juga sempat ngasih cuan yang banyak buat kita semua. Nah, kalau kita ngelihat Antam sebenarnya ya secara overall ya kurang lebih sama lah. Dulu udah naik, tapi kalau boleh dilihat nih,
sebenarnya Antam itu masih masuk ke dalam uptrend channeling dia. Masuk dalam uptrend channeling dia. Nah, jadi sebenarnya ini pun kalau ini aku hapus, kan sebenarnya ini masih uptrend aja. Nah, tapi yang udah kita tanemin, yang penting trendnya masih up. Nah, terus kita masuk lebih dekat lagi. Nah, di sini kita ngelihat kalau semisal ini pun udah cakep chartnya. Nah, yang mana ini kan udah nge-break dari sebenarnya dari trend line dia yang ini kan. Nah, kalau dia udah nge-break kayak gini, ini tinggal sebenarnya bisa diukur sih, sebenarnya bisa diukur. Nah, tinggal kita ukur aja sebenarnya minimnya kemana. Sebenarnya berarti kan dia minimnya harusnya ke resisten yang ini kan. Dia ke resisten yang ini, minim-minim, terus paling tinggi mungkin di sini. Jadi kita hapus dulu. Nah, tapi karena udah naik kayak gini, biasanya seperti seperti halnya kayak Breeze, itu kita mau masuknya nggak langsung main HK, tapi kita tunggu correction dulu, kita nge-retest line yang ininya dia dulu, nge-retest. Jadi mungkin retestnya di angka berapa pastinya. Itu mungkin kita tunggu dia di harga seginian dua 440. Jadi kita tungguin di 2440. Nah, terus kita bisa kasih TP di range harga, mungkin kita nggak usah terlalu tinggi-tinggi dulu ya. Mungkin kalau ya mungkin kalau di hold secara jangka panjang bisa banget buat ke 3000 atau nggak bahkan ke all time high-nya lagi. Tapi kita ngelihat dalam jangka pendeknya sekali swing ini harusnya kemana, harusnya minim-minim kan ke sini. Jangka paling dekatnya itu minim-minim ke sini, dan stop loss-nya sih ketika dia masuk lagi ke sini, ketika dia masuk lagi ke garis yang ini. Jadi itu sekitar, mungkin kita kasih di sini aja. Nah, jadi sekitar 11/4. Ini paling kecilnya. Jadi paling kecilnya itu 11% banding 4%. Masih menarik banget sih buat jangka pendek, tapi sekali lagi kita tunggu retest supaya posisi kita lebih aman. Tapi kalau aku pribadi ngelihat ini tuh bisa ke, ya kan, betul, harusnya ke range area sini. Harusnya bisa ke range area sini, atau enggak mungkin mungkin sekitar area sinian lah gitu. Jadi kalau misal kita tarik aja paling minim dapat 11%, tapi kalau mungkin jangka ngeholdnya bisa lebih lama mungkin bisa dapat sekitar berapa nih, 23% gitu, dengan resiko yang kecil sih, boleh dibilang sekitar 5% lah. Jadi kayak gitu. Jadi buat pandangan Antam sih kayak gitu, masih uptrend juga, harusnya dia bisa ke range sekitaran segini gitu. Mungkin mungkin sekitaran TP 50% di sini, terus 50% lagi nunggu di sini juga nggak apa-apa. Jadi itu terserah money managementnya masing-masing gitu. Oke, kita masuk ke saham kedua. Itu ada MLPL. Saham ini tuh juga menarik banget karena sebenarnya masih uptrend banget juga. Ya kita tahu lah saham ini naik gara-gara apa, karena sentimennya, karena beritanya, ini juga uptrend banget. Nah, di sini kalau aku bersihin dulu. Nah, secara tren jangka pendeknya, secara swingnya ini sebenarnya menarik juga, dimana kalau kita ngelihat dia ini udah mau, ini volumenya mulai tumbuh lagi, ini mulai muncul lagi volume yang lumayan. Ini volumenya lumayan, meskipun nggak sebesar yang kemarin-kemarinnya, tapi ini udah lumayan banget. Dan ini kalau semisal mau trading di sini, ini sebenarnya menarik ketika dia nge-break sini. Jadi kalian nunggu, ini bisa buy on breakout. Jadi kalian nunggu aja. Ini butuh lebih sabar sih, karena ini masih uptrend juga. Kalian lebih sabar. Terus cut loss-nya kalau lebih bawah daripada sini. Jadi kalian punya range yang menarik juga sih, bisa ke 915 ini. Jadi kalian bisa buy di sini, mungkin buy on breakout. Terus dengan perbandingan mungkin sebenarnya ya perbandingan 12/18 ini agak jauh sih range ya. Tapi mungkin kalau lebih itu ya, misal dia udah nunjukin false break, kalian mau keluar juga nggak apa-apa. Jadi mungkin kalian perkecil lagi 5% gitu, misal kalian beli terus ternyata closingnya ternyata di bawah itu, atau nggak nutup di bawah. Nah itu 5% dari harga buy ini kalian bisa close position juga nggak apa-apa, kalian stop loss gitu. Tapi uh, sekali lagi masih ketika nge-break ya, harapannya sih harusnya bisa ke 1618-nya. Jadi
bentuk swingnya lumayan bagus juga sih. Jadi ini dia turun gini terus dia masuk ke sini gitu, terus nanti baru turun lagi terus baru mungkin lanjut naik lagi gitu. Jadi mungkin kurang lebih gambarannya kayak gini karena sahamnya sendiri pun masih uptrend. Jadi tapi kalau ini nunggu dulu, nunggu break. Jadi kita buy on breakout. Hati-hati sama false break, tetap awasin, hati-hati jangan sampai false break. Terus pasang stop lossnya juga, pasang tetap money managementnya harus dijaga gitu. Nah, tapi kalau semisal kalian mau lebih spekulatif buy, sebenarnya bisa. Kalian batasin aja stop loss kalian itu di sini. Uh, Mungkin kalian spekulatif buy sekitaran di sini, berharap ini bisa nge-break antara kalian mau TP di sini, di resistnya dia juga nggak apa-apa, atau kalian mau berharap di sini juga nggak apa-apa. Jadi ini tergantung kalian mau trading yang kayak gimana. Oke, udah 3 saham, terus satu lagi kita bahas agro. Kita bahas agro, ini saham salah. Kita bahas agro, ini saham menarik banget juga. Ini udah nyentuh all time high-nya ya. Ini aku kemarinnya sih udah gambar. Nah, jadi aku jelasin aja. Nah, ini jadi kalau digambar ini masih trend line-nya masih bagus banget sih, bullish trend line-nya nih. Dimana waktu di sini dia sempat correction. Di sini sih ini yang mau aku highlight sih. Di sini itu dia sempat correction. Ini kalau kita potong chartnya, misalnya kita nggak tahu kejadiannya, di sini itu sebenarnya bagus banget karena udah nge-break juga dia itu. Waktu kemarinnya dia itu ini kan dia nge-break nih. Ini kalau kalian tarik kan ini 1 2 3. Nah, di sini kan nge-break terus dia retest. Jadi kalau kalian di zoom in, misalnya aku bersihin dulu ya chartnya. Kalian yang penting tahu kalau misal saham ini dalam kondisi uptrend yang menarik. Nah, misalnya aku bersihin, terus ini aku kasih tunjuk. Nah, ini menariknya sih. Saham aku waktu kemarin yang nge-break sempat ngasih cuan juga. Nah, di sini. Nah, dia pas banget, dia udah nyentuh 1618-nya. Dia udah naik 1618, ini harusnya correction dulu. Ini correction ke 1618, baru dia nanti lanjut kenaikannya dia gitu. Jadi correctionnya kalau mau ditanya ini correctionnya kemana, mungkin bisa ke sekitar range area sini sih. Aku bilang mungkin nge-retest ini lagi, mungkin nge-retest area ini lagi, nge-retest area sini lagi, terus nanti baru melanjutin kenaikan buat naik ke atas gitu sih. Tapi secara overall ini udah break all time high, udah bagus. Masuknya tetap buy on weakness atau nggak buy on correction gitu sih. Jadi secara aku ini menarik banget. Buat potensinya kita sih tunggu aja ya. Jadi kita nggak usah langsung jangan nge-HK langsung. Jadi kita tunggu aja di sini. Ini potensinya mungkin kalau misal kita tarik nih, misal kita betul dan kita tarik, oke, misal kita pasang 1618 aja deh. Ya pasang 1618, bentar. Terus kita cut loss-nya kalau misal kita jagain sekitaran segini sih. Ini udah ya. Ini kan 2618-nya di sini nih. Ya kan? 2618-nya di sini. Nah, jadi kalau kita ngelihat sih potensinya kurang lebih kayak gini. Ini aku hapus aja ya. Jadi potensinya kurang lebih sih kayak gini. Cukup besar, range cukup besar, tapi nunggu aja, jangan terlalu agresif karena dia udah nyentuh 1618-nya tadi ketika kita narik Vigo dari sini. Jadi nunggu aja dia bakal correction kok, dia bakal correction terus dia bakal baru melanjutin kenaikan. Nah, correctionnya ini aja yang kalian perhatiin, apakah cuma correction ringan aja atau dia bakal nge-retest ini lagi gitu. Jadi tapi yang paling penting kemarin tuh menariknya di sini. Jadi ketika dia nge-break, dia selalu bikin correction, saham-saham itu nge-break, bikin correction, terus dia bakal lanjut naik gitu. Mayoritas kayak gitu, tapi ada yang enggak juga, tapi rata-rata kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ini menarik banget sih benar. Potensinya 56 banding 10%. Tapi ini butuh nunggu aja, jadi butuh waktu nunggu mungkin lebih lama gitu. Jadi kita nggak langsung beli. Nah, terus terakhir buat sahamnya itu LPPF. Nah, kalau ngelihat saham LPPF ini menarik, kenapa? Ya karena sentimennya yang ada di pasar sekarang tentang saham-saham lipo, perlipoan ini, matahari yang dimasukin sama Gojek. Nah, sebenarnya ini tuh udah nyampe titik high-nya dia. Nah, ini dia kan udah nyentuh 1618-nya juga. Nah, menariknya dia itu nge-break juga. Dia itu kan udah nge-break resist ini kan. Nah, sebenarnya kan dia udah nge-break resist ini kan. Nah, karena dia tapi kenaikannya ini udah nyampe ke 1618-nya gitu. Buat yang 2618-nya aku sih enggak sih. Ini soalnya ketahan trend line juga. Satu ketahan trend line, terus
sama udah nyampe sih, udah nyentuh Fibonya. Jadi ini mungkin koreksi dulu. Koreksinya kemana? Koreksinya bakal ke mungkin ya, ini mungkin sekitar range karena uptrend, ini juga sahamnya uptrend banget. Bisa masuk di area sini. Jadi kita masuknya agak sedikit lebih tenang, lebih sabar kalau masuk ke saham-saham yang udah naik kenceng gini. Jangan main langsung ditabrak. Jadi kan kayak gini kan. Jadi, nah ada kemungkinan gini juga sih. Mungkin kalian lebih sabar, kalian misal lebih konservatif orangnya, kalian mau tunggu ketika dia tahan di trend line gini juga bisa. Karena kenapa? Karena ujung-ujungnya dia bakal naik kayak gini. Gitu. Jadi ini mungkin tungguin aja di 0618 gini juga boleh. Jadi di range area segini. Ini misal kena nih, ini menarik banget buat dibeli, dikoleksi. Kenapa? Karena range-nya menarik banget sih. Kalau aku bilang mungkin nggak usah dia bentuk high baru aja. Misal itu udah ngasih potensi sekitar 30%-an up. Jadi 3 banding 1 juga sih. Sekitar kurang lebih kayak gitu. Ini range-nya aku kasih di range cut loss-nya kasih di sekitaran range segini sih. Gitu. Buat saham Lipo ketika ketika bentuk kayak gini sih menarik banget sih. Jadi kayak gitu. Kalau misal pokoknya udah break bawah sini, udah waktunya cut loss lah. Intinya kayak gitu. Nah, terus satu lagi deh, satu lagi mau ngasih tunjuk Indika, mau ngasih tunjuk Indika karena batu bara pasti saham-saham yang diminati buat banyak orang. Nah, ini kalau kita ngelihat Indika sebenarnya ini Indika lagi turunnya sih, tapi kalau dilihat sebenarnya ini bisa dibuat diambil atau enggak biasanya kalau mau scalping di sini bisa banget. Kenapa? Aduh, sorry. Nah, kalau di scalping di sini bisa banget kenapa? Karena ini kan ada supportnya. Jadi buy on support, terus ketika mantul udah dapat beberapa persen aja, 10%, 8% gitu udah keluar boleh. Jadi ini mainnya lebih cepat karena tapi ini memang sahamnya lagi turun. Tapi kan harga call-nya sendiri masih tanda positif. Tapi biasanya sih kalau orang buat itu lebih suka ITMG sih. Tapi ini preferensi orang masing-masing. Tapi sih kalau aku ngelihat ini bisa menarik sih. Jadi kita belinya itu buy on support banget nih. Jadi mungkin kalau di range area segini 1270 nih boleh di spekulatif buy, biasanya bisa di spekulatif buy, mungkin sekitar untung 5%, jadi bisa buat scalping ya. Jadi untung 5% itu tuh diambil, terus range keluarnya 1%, jadi kayak gitu. Jadi ketika ini ngebreak dari support, ngebreak dari paling bawahnya dia ini, itu boleh keluar gitu sih. Jadi mainnya lebih cepat, tapi uh, saham ini masih sebenarnya bagus, tapi udah kurang menarik meskipun harga call-nya udah tinggi, tapi sih sebenarnya saham ini masih bagus gitu. Tapi jadi kalau misalnya ini bisa nge-break, ini bisa jadi sinyal positif banget buat uh, Indika. Jadi ini nunggu correction, nanti ketika break semoga bisa kayak gini. Gitu sih. Ini jadi udah tinggal di ujung-ujung ini tinggal dilihat sih. Tetap pasang risk manajemennya tetap diatur. Jadi supaya supaya nggak nyangkut juga kan di saham ini ketika dia nge-break bawah kan bisa lumayan juga rasanya kalau dibawa turun dulu ke support dia yang ini kan juga tetap kerasa gitu. Jadi itu sih saham-saham yang menarik yang bisa dipantau. Ada Indika yang bisa ngasih 5/1, terus ini buat swing ya, buat scalping ya bisa main cepet di sana. Terus ada Breeze yang bisa ngasih cuan 26/9, 26% banding 9, ini lumayan. Terus ada juga Antam, kita review ya, ada juga Antam, ini bisa ngasih sekitar 22/4, ini lebih besar. Terus ada MLPL, ini ada MLPL yang bisa ngasih untung 30/8. Ya, tapi ini lebih butuh waktu. Jadi nunggu ya semuanya. Semuanya ingat lagi nanti di titik mana belinya, di titik mana cut loss-nya itu harus diperhatiin gitu. Terus agro juga uh, ada ini cukup besar nih, tapi ingat titik belinya di mana diperhatiin juga. Sama satu lagi ini 56/9, satu lagi LPPR. Oke, ini LPPR sekitaran 30/10 lah gitu. Jadi sekian
video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa ngasih referensi dan juga pandangan tentang saham-saham apa yang bisa ngasih cuan dan semuanya bisa untung sama-sama di bursa Indonesia. Sekian dari Kokonials, terima kasih.